Oke, kita lanjut. Pada video kali ini kita fokus membahas soal nomor 6. Kita lihat dulu soal nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6 tingkatannya masih sama dengan soal nomor 1 sampai nomor 5 tadi ya. Fungsi implisitnya itu adalah 3x kali sin y sama dengan tan y. Seperti biasa kita mulai dari penyelesaian per suku-suku dulu. Di ruas kiri ini cuma ada satu suku, yaitu 3x kali sin y. Nah, karena dia bentuknya perkalian, maka nanti adik-adik ingat aturan turunan perkalian. Aturan turunan perkalian itu seperti apa? Misalkan 3x-nya ini, kita langsung dari sini aja. Misalkan 3x ini adalah U dan sin y ini adalah V. Sehingga kalau kita punya bentuk soal yang mau diturunkan U kali V seperti ini, maka turunannya berbentuk U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Jadi kita harus tahu dulu nih U aksennya itu yang mana, V-nya yang mana, U yang mana, dan V aksen itu yang mana. Oke. Jadi tadi kita sudah misalkan U-nya itu adalah 3x ya. Ini. Berarti U aksennya itu sama dengan berapa nih? Masih ingatkah kalian? Yap. Turunan dari 3x itu adalah 3. Oke. Next. Tadi kita misalkan V itu adalah sin y. Maka turunannya itu adalah turunan sin cos. Nah, berarti sini sin y, berarti sini juga cos y. Lalu kita turunkan di dalamnya ini. Turunannya y itu adalah 1. Karena y yang kita turunkan terhadap x, maka ingat tulis di y per dx atau bisa y aksen. Nah, jadi kita sudah tahu nih bentuk dari U aksen, V, dan V aksen. Kita susun ke bentuk yang ini. U aksen dulu nih, U aksennya 3, berarti 3 kali V itu sin y. Lalu tambah U-nya 3x kali V aksen cos y kali 1 berarti cos y ya. Cos y. Lalu terakhir ada dy per dx-nya. Nah, ini adalah penurunan untuk suku yang pertama atau yang berada di ruas kiri ini. Next, kita turunkan suku berikutnya. Oke, suku berikutnya itu ada tan y. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya ya. Turunan tan y. Ini kita tulis tambah. Bukan tambah. Kita tulis sama dengan, kan setelah turunan yang suku pertama ini adalah sama dengan. Jadi sama dengan turunkan tan y ini terhadap x. Ini tulis itu sama dengan turunannya tan itu berarti seken kuadrat. Ini y terus kembali y. Lalu kali turunannya y itu adalah 1. Lalu dikali karena ini y terhadap x, maka ada dy per dx. Nah, mau ditulis rapi juga boleh, atau misalnya ini sudah kelihatan nggak masalah juga, langsung aja diselesaikan. Nah, tapi di sini Miss biasakan menulis rapi dulu ya, menghilangkan tanda titik-titiknya ini. 3 kali sin y bisa langsung saja ditulis 3 sin y seperti ini. Tambah 3x kali cos y dikali dy per dx, berarti langsung saja tulis seperti ini. Nah, biasakan koefisien dan variabel di depan lalu diikuti dengan fungsi trigon. Lalu biasakan dy per dx-nya atau y aksennya di belakang kayak gini. Kemudian sama dengan seken kuadrat y dikali 1, ya seken kuadrat saja. Lalu dy per dx di belakang. Setelah tulis rapi seperti ini, masuk ke tahapan kedua, mengumpulkan semua suku-suku yang punya dy per dx di ruas kiri. Suku-suku yang mana saja tuh yang punya dy per dx?
ternyata ada suku yang kedua ini plus 3x cos y kali dy per dx. Lalu suku yang ketiga ini yang di sebelah kanan. Nah, berarti yang sebelah kanan ini kita pindahkan ke kiri. Yang di kiri terus kembali dulu. Oh, plus 3x. Nah, karena dia langsung ditulis di depan, maka tidak usah tulis tanda plusnya. 3x cos y kali dy per dx. Lalu yang second ini yang tadinya positif di sini, nah, kita pindahkan menjadi negatif. Dari sini kurang second kuadrat y lalu dy per dx sama dengan, nah di sebelah kanan ini kan sudah tidak ada angka nih. Nah, berarti langsung kita tulis yang pendatang atau yang baru-baru dipindahkan. Plus 3 sin y ini pindah menjadi min 3 sin y. Nah, kita lanjut di sini penulisannya. Nah, kemudian kan tadi kita mau ke tahapan 3. Tahapan ketiga itu membuat dy per dx itu sendiri nih di samping kiri. Nah, tapi sebelum itu karena di sini dy per dx-nya di samping kiri ada penulisannya 2 kali, nah kita buat dulu penulisannya menjadi 1 kali dengan cara melakukan pemfaktoran. Tulis aja dulu dy per dx sendiri, lalu buka kurungan di samping kirinya. Nah, isi dari kurungan ini adalah bagian dari sebelah kiri dy per dx. Yang mana yang saya maksud itu adalah misalnya yang ini ya. Nah, ini kan dy per dx nih, berarti di samping kirinya itu ada 3x cos y. Ini kita masukkan dia ke dalam kurungan ini. 3x cos y. Lalu di samping kiri dy per dx lagi, yang kedua ini ada min sin second kuadrat y. Berarti kita masukkan di dalam kurungan juga tuh, min second kuadrat y. Nah, jadi kalau kita uraikan ini, kita jabarkan nanti sama kok bentuknya seperti yang ini. Nah, jadi tujuannya kan maunya dy per dx-nya cuma muncul 1 kali. Jadi lakukan pemfaktoran seperti ini. Lalu sama dengan di samping kanan tetap cuma ada min 3 sin y saja. Setelah penulisan seperti ini didapatkan, barulah masuk ke tahapan ketiga, membuat dy per dx-nya itu sendiri di sebelah kiri. Nah, caranya seperti apa? Kalau lupa, nonton video yang pertama ya, yang tahapan-tahapan penyelesaian. Nah, yang kita lakukan adalah yang membuat isi dalam kurung ini pindah supaya yang terlihat di sebelah kiri cuma dy per dx saja di ruas kirinya. Nah, di samping kanan kan sudah ada dulu min 3 sin y. Nah, karena ini perkalian, maka kurungan ini kalau pindah menjadi pembagian atau disini tulis per. Terus kembali nih, isi dari dalam kurung itu ada 3x cos y dikurang second kuadrat y. Jadi ini sudah selesai sampai di sini. Mau diubah bentuknya lebih sederhana lagi bisa, kalau memang bisa dilakukan ya. Ini nggak boleh langsung dicoret-coret ya, karena di sini ada 2 suku di bawah nih. Nah, jadi 3 ini nggak bisa langsung dicoret dengan 3 ini. Boleh kalau dia bentuk perkalian di atas, di bawah juga bentuk perkalian. Oke, jadi sampai sini untuk nomor 6 selesai. Oke, next kita lanjut bahas nomor 7. Jadi kalau ada pertanyaan di nomor 6 ini, silakan chat langsung ke Miss.